Perang Kurdi versus Suriah pecah lagi. Tahukah kamu, ada satu bangsa besar di Timur Tengah, punya bahasa sendiri, budaya sendiri, tapi tidak punya negara. Mereka adalah suku Kurdi. 1. Siapa suku Kurdi? Suku Kurdi adalah kelompok etnis kuno yang sudah hidup ribuan tahun di kawasan pegunungan Timur Tengah. Mereka punya bahasa sendiri, bahasa Kurdi, dan budaya yang berbeda dari Arab, Turki, atau Persia. Jumlah mereka diperkirakan 30 sampai 40 juta orang, lebih banyak dari populasi banyak negara di dunia. 2. Di mana saja mereka tinggal? Wilayah tempat tinggal orang Kurdi disebut Kurdistan, tapi Kurdistan tidak pernah diakui sebagai negara. Orang Kurdi tersebar di Turki bagian tenggara, Irak Utara, Iran Barat, Suriah Utara. Sebagian kecil juga ada di Armenia dan Azerbaijan. 3. Apa kebangsaannya? Secara hukum, orang Kurdi adalah warga negara Turki, Irak, Iran, atau Suriah. Tapi secara identitas, mereka menganggap diri sebagai bangsa Kurdi. Inilah sebabnya mereka sering disebut bangsa tanpa negara. 4. Apa agamanya? Mayoritas orang Kurdi beragama Islam Sunni, tapi ada juga yang Syiah, Kristen, Yahudi, dan penganut agama lokal kuno bernama Yazidi. Jadi suku Kurdi itu beragam, bukan satu agama saja. 5. Konflik dengan negara mana saja? Karena ingin otonomi atau negara sendiri, orang Kurdi sering bentrok dengan Turki, Irak, Iran, Suriah. Di Turki, konflik dengan kelompok Kurdi, PKK, sudah puluhan tahun. Di Irak, Kurdi punya wilayah otonom sendiri. Di Suriah, Kurdi terlibat perang melawan ISIS dan konflik dengan pemerintah Suriah serta Turki. Suku Kurdi adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan identitas kuat. Mereka hidup di banyak negara, tapi belum punya negara sendiri. Inilah salah satu konflik geopolitik paling rumit di dunia sampai hari ini. Pemerintah Suriah di bawah Presiden Ahmad al-Shara ingin mengembalikan kedaulatan penuh atas semua wilayah negara, termasuk yang dikuasai Kurdi. Konflik yang bangkit lagi, Desember-Januari 2026. 1. Pecahnya perundingan dan pertempuran. Perjanjian awal tahun 2025 antara pemerintah dan SDF yang terdiri dari Kurdi, Arab, dan kelompok minoritas lain untuk integrasi dan gencatan senjata tidak sepenuhnya dijalankan. Awal Januari 2026 terjadi bentrokan serius di Aleppo antara pasukan pemerintah dan milisi yang dipimpin Kurdi, memaksa banyak warga sipil mengungsi karena serangan dan pemboman. 2. Serangan dan pengambil alihan wilayah. Pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kota-kota strategis seperti Raqqa dan Deir el-Zor yang sebelumnya dikuasai SDF. Hal ini mengurangi wilayah yang dikuasai kelompok Kurdi secara drastis di timur Laut Suriah. Apakah akan terjadi genosida suku Kurdi di Suriah?